Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lanjutkan untuk pembelajaran IPA kelas 9, yaitu kemarin sampai kehamilan, selanjutnya yaitu tentang persalinan. Kita bahas tentang persalinan atau proses melahirkan gitu ya. Ya, baik, kita bahas tentang persalinan. Persalinan merupakan proses kelahiran bayi atau kita proses melahirkan gitu ya. Nah, menjelang kelahiran, rahim akan berkontraksi, makanya biasanya ibu-ibu yang mau melahirkan itu mulus gitu ya, itu karena rahimnya berkontraksi secara berkala ya. Beberapa waktu kontraksi, kemudian kontraksi lagi seperti itu. Nah, hormon yang mempengaruhi kontraksi rahim tersebut adalah ada hormon estrogen, oksitosin, prostaglandin, dan hormon relaksin. Kita bahas satu-satu untuk hormonnya. Yang pertama untuk hormon estrogen. Hormon estrogen dihasilkan oleh plasenta. Nah, plasenta kan terbentuk setelah zigot melakukan penemuan rahim. Hormon estrogen ini berfungsi untuk kontraksi rahim. Kemudian, oksitosin dihasilkan oleh hipofisis ibu dan janin. Kemudian, oksitosin juga berfungsi untuk kontraksi rahim juga, sama fungsinya untuk kontraksi rahim. Kemudian, hormon prostaglandin dihasilkan oleh membran pada janin. Fungsi hormon prostaglandin yaitu untuk meningkatkan intensitas kontraksi rahim. Maksudnya intensitas itu apa? Berarti meningkatkan intensitas kontraksi rahim. Berarti waktu kontraksinya itu semakin sering, semakin intens, semakin sering begitu. Kemudian yang keempat ada hormon relaksin. Nah, kan tadi untuk kontraksi semua, kemudian prostaglandin untuk meningkatkan intensitas kontraksi. Nah, untuk hormon relaksin fungsinya adalah untuk relaksasi, seperti namanya relaksasi, relax, berarti untuk melunakkan serviks, kemudian melonggarkan tulang panggungnya menjadi lebih longgar sehingga memudahkan proses persalinan. Kemudian kalau untuk yang sesar itu gimana? Kalau untuk yang sesar kan biasanya ada beberapa sebab, misalnya mungkin bayinya itu belum memposisikan diri atau sungsang gitu ya bahasa Jawanya. Itu kan kalau bayi sudah siap lahir, yaitu kepalanya akan berada di bawah dan tidak tertutup oleh, dan jalan lahirnya tidak tertutup oleh apapun. Mungkin ada juga yang tertutup oleh ari-ari, begitu kan, berarti nanti tidak bisa atau jangan dipaksakan untuk normal. Berarti itu bisa dilakukan dengan sesar, atau bayi yang belum memposisikan diri tapi sudah waktunya lahir begitu. Itu bisa dilakukan dengan sesar. Nah, untuk sesar biasanya dibelah di mana? Di bagian perut, di perut bagian bawah seperti ini. Gitu. Kemudian kita bahas selanjutnya yaitu penyakit pada sistem reproduksi. Ada apa saja? Yang pertama ada gonorea atau kencing nanah. Nah, penyakit gonorea atau kencing nanah disebabkan oleh bakteri Neisseria gonorrhea dan ditularkan melalui hubungan seksual. Kemudian, nah, bakteri Neisseria gonorrhea akan menimbulkan radang pada organ reproduksi dan organ lainnya. Nah, apabila tidak segera diobati akan menyebabkan kematian. Kemudian ciri-ciri orang yang terkena gonorea, dia akan terdapat nanah di ujung saluran kencing. Kemudian seperti rasa terbakar ketika buang air kecil, kemudian merasa sulit buang air kecil juga. Kemudian penyakit selanjutnya pada sistem reproduksi adalah sifilis atau raja singa. Nah, penyakit ini disebabkan oleh bakteri Treponema pallidum dan ditularkan melalui hubungan seksual. Seperti apa ya, radang gitu ya. Ya, sebelum menyerang tubuh lain, yaitu akan menyerang organ reproduksinya terlebih dahulu. Tapi yang saya tampilkan di sini adalah bayi yang kena gonorea. Ini juga bayi yang terkena sifilis atau raja singa. Ini bayi tersebut karena
lahir dari orang tua yang memiliki riwayat MPA atau sifilis begitu. Selanjutnya adalah keputihan. Untuk keputihan itu disebabkan oleh jamur, protozoa, bakteri, dan virus. Biasanya disebabkan oleh jamur Candida albicans, kemudian protozoa, bakteri, dan virus. Nah, untuk keputihan mungkin ada juga ya, ada keputihan yang normal, ada juga keputihan yang tidak normal atau berbahaya. Kalau yang keputihan normal itu tidak sering, intensitasnya tidak sering, kemudian warnanya bening, tidak berbau, tidak berwarna. Sedangkan kalau yang keputihan tidak normal itu ya sering, kemudian berbau, berwarna, kemudian banyak, begitu itu sudah termasuk tidak normal. Jika mengalami hal seperti itu, bisa diperiksakan ke dokter, ke ahlinya begitu. Kemudian ada penyakit herpes genital disebabkan oleh virus herpes simplex serotip 2 dan ditularkan melalui hubungan seksual. Biasanya herpes genital ini menyerang pertama kali dapat menyerang di organ reproduksinya tersebut. Kemudian jika sudah parah, dia akan merembet ke organ tubuh yang lain. Selanjutnya, penyakit pada sistem reproduksi selanjutnya yaitu AIDS, Acquired Immunodeficiency Syndrome. Nah, penyakit AIDS ini disebabkan oleh virus HIV. Apa itu? Human Immunodeficiency Virus. Virusnya namanya adalah HIV, penyakitnya namanya adalah AIDS. Nah, penyakit ini itu virusnya menyerang kekebalan tubuh, kemudian menularnya dapat melalui hubungan seksual, kemudian melalui cairan tubuh, bisa juga melalui transfusi darah, atau bisa juga melalui jarum suntik yang bergantian itu. Nah, kemudian penyakit AIDS ini belum ada obatnya. Itu menyerang sel-sel darah putih sehingga kekebalan tubuhnya menjadi lemah, kekebalan tubuhnya diserang begitu. Kemudian penyakit pada sistem reproduksi selanjutnya yaitu endometriosis. Endometriosis ini terjadi ketika dinding rahimnya terletak di luar rahim. Sehingga yang menderita endometriosis ini akan mengalami nyeri di perut dan pinggang ketika menstruasi. Begitu. Kemudian, nah kalau misalnya nyerinya masih wajar, masih normal gitu, tidak apa-apa karena ya memang di rahim ada kontraksi. Tapi kalau nyerinya sangat luar biasa, nyeri di perut dan pinggang sangat luar biasa, nah itu sangat luar biasa, mungkin sampai pingsan gitu ya, Nah itu bisa diperiksakan ke dokter mengenai terkena ini. Kemudian untuk penyakit pada sistem reproduksi selanjutnya yaitu chlamydia. Chlamydia ini disebabkan oleh infeksi bakteri namanya Chlamydia trachomatis dan ditularkan melalui hubungan seksual. Nah, untuk penyakit chlamydia ini akan menyebabkan radang pada organ reproduksi. Kemudian penyakit ini juga dapat menyebabkan kemandulan dan kehamilan ektopik. Kehamilan ektopik maksudnya apa? Kehamilan terjadi di luar rahim bayi atau embrio berkembang di luar rahim. Kan awalnya bertemu di tuba falopi kan. Sel telur dan sel sperma bertemu di tuba falopi, kemudian terjadi pembuahan, kemudian akan zigot tersebut akan turun ke rahim untuk berkembang, tapi karena untuk yang kena penyakit chlamydia ini dia akan bisa juga tersumbat di tuba falopinya sehingga akan berkembang di luar rahim atau namanya kehamilan ektopik di luar rahim. Nah, untuk menghindari beberapa penyakit tersebut tadi, kita harus
ada upaya untuk menjaga kesehatan organ reproduksi. Bagaimana caranya? Yang pertama selalu mencuci organ reproduksi setelah buang air. Nah, cebok gitu ya, setelah buang air, cebok sampai bersih. Ceboknya arahnya dari depan ke belakang, gitu. Jangan dari belakang ke depan, nanti kotorannya malah masuk ke depan gitu. Kemudian selalu menjaga daerah selangkangan agar selalu kering. Menjaga daerah selangkangan agar selalu kering. Jadi ketika sudah cebok itu dilap, bisa pakai tisu, bisa pakai handuk khusus yang untuk setelah cebok itu. Kemudian sehingga kalau kering kan nanti tidak lembab gitu ya. Nah, kalau lembab kan akan menimbulkan tumbuhnya jamur, bakteri begitu. Sehingga kalau ada tumbuh jamur dan bakteri maka akan menimbulkan berbagai penyakit. Kemudian cara yang ketiga dapat memakai celana dalam berbahan katun. Kenapa harus yang berbahan katun? Karena agar menyerap keringat, sehingga keringat yang ada di organ kita itu akan meresap ke celana dalam, tidak di situ saja begitu, tidak di kulit kemudian malah kemana-mana begitu keringatnya. Jadi memakai celana dalam berbahan katun sehingga mudah untuk menyerap keringat. Kemudian tidak membiasakan bertukar handuk atau pakaian, tidak membiasakan bertukar handuk pakaian dengan orang lain atau malah bertukar celana dalam itu jangan. Ya. Untuk kelas 9 sudah sampai di sini materinya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.